Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Gurundeso bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1 dengan materi menyajikan teks eksposisi. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotasi, konotasi, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Tujuan pembelajarannya: setelah mengamati video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dengan tepat. Menyajikan teks eksposisi. Langkah-langkah menyajikan. 1. Menulis teks eksposisi diawali dengan menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Masalah yang diangkat tentu masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian, di mana penulis dapat menawarkan gagasan sebagai penilaian, saran, dorongan atau ajakan terhadap masalah yang dibicarakan. 2. Menggali berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang diangkat dan melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Informasi yang kita peroleh khususnya yang berupa fakta-fakta akan menjadi penguat gagasan untuk meyakinkan khalayak. 3. Mendata topik-topik yang diperoleh dari kegiatan membaca dan pengamatan lapangan. Memilih topik yang sesuai dengan isu yang dipilih sebagai data pendukung. 4. Menyusun kerangka teks eksposisi dengan urutan tesis, rangkaian argumen, dan diakhiri dengan penegasan ulang. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Topik-topik dalam kerangka harus disusun menjadi argumen-argumen yang jelas, logis, dan meyakinkan. Jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan teks. 7. Menyunting teks pasca menulis untuk memperoleh tulisan yang lebih baik. Hal yang perlu disunting seperti isi, struktur, kaidah kebahasaan. Kegiatan menyunting. Aspek yang harus diperhatikan saat menyunting teks eksposisi. 1. Aspek isi. Artinya, isi teks eksposisi haruslah memuat argumen yang lugas dengan fakta yang lengkap. Fakta harus akurat dan sesuai dengan isi teks. 2. Aspek struktur penyajian. Artinya isi teks eksposisi haruslah lengkap dan tepat, khususnya pada bagian penyusunan antar bagian dalam teks. 3. Aspek kaidah kebahasaan. Artinya isi teks eksposisi haruslah menggunakan bahasa dan kata yang tepat serta sesuai dengan karakteristik isi teks. Kegiatan menyunting. Langkah-langkah menyunting teks eksposisi. 1. Membaca kalimat demi kalimat. Perhatikan dan baca kalimat dalam teks eksposisi dengan teliti dan cermat. 2. Perbaiki kesalahan tanda baca serta ejaan. Setelah membaca kalimat per kalimat, perhatikan tanda baca yang digunakan dalam teks. Jika ada kesalahan, perbaiki dengan tanda baca yang tepat. Begitu pula dengan ejaan yang harus diperbaiki apabila kurang sesuai. 3. Memperbaiki paragraf agar lebih padu. Perbaiki dan susun paragraf agar menjadi lebih padu. Perhatikan susunan atau urutan paragraf agar lebih sesuai dan teratur. 4. Klasifikasikan teks. Setelah itu, klasifikasikan teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu tesis, argumen, serta penegasan kembali. 5. Hilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit.
Langkah terakhir dalam penyuntingan teks eksposisi adalah menghilangkan bagian kalimat yang bermakna eksplisit atau berupa ajaan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Cara membuat teks eksposisi. Ada 4 langkah untuk membuat teks eksposisi, yaitu 1. Menentukan tema, 2. Mengumpulkan sumber untuk bahan tulisan, 3. Membuat kerangka tulisan, 4. Mengembangkan kerangka tulisan. Menentukan tema. Menentukan tema ketika ingin membuat teks eksposisi. Dengan adanya tema, maka arah tulisan akan menjadi lebih jelas, sehingga tulisan dari teks eksposisi bisa dibaca dan disimak dengan baik oleh pembaca. Langkah kedua, kumpulkan sumber yang bisa berasal dari buku atau artikel yang bisa ditemukan di internet. Kan lebih bagus lagi apabila kalau dalam menulis teks eksposisi diberikan sumber berupa data terbaru pada suatu peristiwa, seperti adanya virus COVID-19. Dengan adanya sumber, maka tulisan eksposisi akan membuat pembaca mengetahui lebih banyak tentang sebuah informasi. Langkah ketiga, membuat kerangka tulisan. Setelah menentukan tema dan mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Dengan kerangka tulisan, maka kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditulis dan di teks eksposisi. 4. Mengembangkan kerangka tulisan. Terakhir, kerangka tulisan yang telah dibuat kemudian dikembangkan lagi agar tulisan teks eksposisi memiliki banyak informasi. Selain itu, dengan pengembangan ini teks eksposisi menjadi lebih terstruktur sehingga ketika membacanya tidak bingung. Contoh teks eksposisi. Menata objek wisata pasca pandemi. Objek pariwisata dapat dikatakan mati suri selama masa pandemi. Pembatasan aktivitas termasuk penutupan objek wisata berdampak besar bagi pengelola objek wisata. Kini masa pandemi dapat dikatakan berakhir meskipun protokol kesehatan tetap harus diberlakukan secara ketat. Pembukaan kembali objek wisata mulai diizinkan. Vakumnya objek wisata dalam kurun waktu hampir 1,5 tahun ini menjadikan sejumlah objek wisata terbengkalai. Di sisi lain, bagi sebagian pengelola, kondisi pandemik merupakan waktu yang dianggap leluasa untuk membenahi objek pariwisata meskipun bertentangan dengan kondisi perekonomian pengelola objek wisata. Penataan objek pariwisata ternyata membawa dampak positif terhadap keberlangsungannya setelah pemerintah membuka ruang untuk masyarakat berkunjung dan berwisata. Dengan memperbaiki infrastruktur dan pola pelayanan sesuai kondisi saat ini, banyak wisatawan antusias mendatangi tempat-tempat tersebut setelah sekian lama terkungkung dengan kejenuhan selama pandemik. Dunia pariwisata menggeliat dengan pesona barunya, sementara yang tak berbenah, tergilas dan tak menarik lagi. Untuk keberlangsungan dunia kepariwisataan, maka penataan objek wisata pasca pandemi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Pembahasan. Gagasan tentang pentingnya menata objek pariwisata selama masa pandemik meskipun dianggap bertentangan dengan kondisi perekonomian pengelola objek pariwisata dapat dipaparkan dengan disertai argumen yang cukup meyakinkan. Fakta-fakta yang terlihat kini seperti semangat berwisata setelah masyarakat jenuh selama masa pandemik dapat dituturkan untuk meyakinkan pembaca. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta saat ini yang menunjukkan sebagian tempat berwisata yang semakin menarik dari segi penampilan fisik dibanding sebelum masa pandemik. Hal ini ternyata mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung, sementara ada objek wisata yang semakin tak terurus karena berbagai faktor. Secara umum, pemaparan ini belum lengkap karena data pendukungnya masih kurang. Fakta yang ditampilkan juga masih belum terlihat banyak. Namun ketika pembaca melihat kenyataan perkembangan objek wisata di media sosial yang semakin hari semakin banyak dan begitu menarik pengunjung, paparan ini dapat diterima dengan baik. Gagasan yang ditawarkan sangat logis dan terbukti.
Media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi selama pandemik ini menjadi media promosi yang efektif dalam rangka memperkenalkan objek pariwisata yang berhasil berbenah. Demikian tadi materi menyajikan teks eksposisi. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahaminya dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.